Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurini dari kelas TI 22G. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan terkait proses manufaktur plastik. Pendahuluan, benda plastik hampir kita temukan di semua tempat, mulai dari bungkus makanan, peralatan elektronik, mobil, motor, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Untuk membentuk plastik tersebut, setiap jenis bentuk dan material plastik mempengaruhi proses dan teknologi pembuatannya. Misal, untuk membentuk sol sepatu digunakan press rubber. Untuk membentuk part-part elektronik seperti casing handphone, gear pada printer, tombol, gelas plastik, dan benda sejenisnya digunakan mesin injection. Sedangkan untuk membuat botol digunakan blow mold type injection. Dalam artikel ini akan membahas pembuatan benda plastik dengan teknologi injection. Sejarah plastik injection. Pada tahun 1800-an, teknologi plastik mulai dikembangkan. Pada tahun 1968, John Wesley Hyatt membuat bol biliar dengan menginjeksikan seluloid ke dalam mold. Pada tahun 1872, John dan Isaiah Hyatt mematenkan mesin injection molding untuk pertama kalinya. Selanjutnya, perkumpulan industri plastik dibentuk pada tahun 1937, yang dilanjutkan pembentukan perkumpulan plastik engineer pada tahun 1941. Plastik adalah semua bahan sintetik organik yang berubah menjadi plastis setelah dipanaskan dan mampu dibentuk di bawah pengaruh tekanan. Saat ini, penggunaan material plastik sebagai kemasan banyak dijumpai. Hal ini dikarenakan beberapa keuntungan seperti ringan, praktis, dapat diberi warna, dan murah jika diproduksi dalam jumlah banyak. Sebagai fungsi kemasan, plastik memiliki daya tarik tersendiri pada produk yang dikemas. Kondisi ini dikarenakan orang dapat langsung melihat isinya, dapat membantu menjaga keutuhan bentuk dari isinya, dan tentunya biayanya yang murah. Beberapa contoh kemasan plastik yaitu kemasan berbentuk tray dan blister. Blister banyak digunakan untuk obat dan beberapa jenis permen. Untuk tray lebih banyak digunakan untuk makanan kering. Untuk pembuatannya digunakan metode thermoforming. Dengan sistem vacuum forming, material yang digunakan berbentuk plastik lembaran. Pada proses ini, lembaran dipanaskan kemudian dibentuk sesuai dengan cetakannya dengan bantuan tekanan. Proses pembentukannya dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti temperatur, pemanasan, lama waktu penahanan atau holding time, dan tekanan. Dilihat dari sifatnya, plastik dibagi menjadi termoplastik dan termoset. Termoplastik mempunyai sifat jika dipanaskan akan lebih menjadi plastis, dan jika terus dipanaskan sampai suhu lebih dari 200 derajat Celcius, bisa mencair. Bila temperatur kemudian diturunkan atau didinginkan, material plastik akan mengeras dan dapat dibentuk kembali. Sedangkan termoset setelah diproses menjadi produk tidak dapat kembali seperti bentuk semula. Kita lanjut ke proses pengerjaan plastik. Proses pengerjaan bahan plastik banyak ragamnya, tetapi pengerjaan tersebut belum tentu bisa masuk pada jenis plastik yaitu thermosetting atau thermoplastik. Jadi, pada prinsipnya ada pengerjaan hanya untuk thermosetting, pengerjaan hanya untuk thermoplastik, dan ada pula yang bisa digunakan oleh keduanya. Metode-metode ini yang digunakan untuk mengkonversi bahan plastik dalam bentuk pelet, butiran, serbuk, lembaran, cairan, atau dibentuk per foam, ke bentuk atau ke bagian. Bahan plastik mungkin mengandung berbagai zat aditif yang mempengaruhi sifat serta processability dan plastik. Setelah membentuk, bagian tadi dapat dilanjutkan untuk berbagai operasi tambahan, seperti pengelasan, perekat ikatan, permesinan, dan permukaan dekorasi, atau lukisan serta metallizing. Beberapa proses pengerjaan untuk bahan plastik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, proses pengerjaan untuk termoplastik meliputi pengerjaan permesinan, pengelasan, pengeleman, pengerolan, ekstrusi, injeksi, cetak tiup atau blowing,
thermoforming atau vacuum forming, pengerjaan bahan plastik dengan penguat serat, rotate casting, expanding forming, spinning, blow film. Yang kedua, proses pengerjaan untuk thermosetting meliputi hand layup, rim atau reaction injection molding, compression molding, transfer molding, spraying, casting. Oke, baik kita bahas terkait proses pengerjaan plastik termoplastik. Pertama, yaitu pengerjaan permesinan. Pada prinsipnya, pengerjaan plastik dengan permesinan dapat dikerjakan dengan pengerjaan logam atau kayu yang biasa. Hanya harus mengadakan perubahan pada alat potong. Hal yang harus diperhatikan adalah sifat plastik yang sensitif terhadap panas di bagian logam. Dapat melakukan proses pemotongan sedikit-sedikit dengan kecepatan potong yang tinggi di pemakanan rendah. Beberapa pengerjaan yang termasuk pengerjaan permesinan yaitu meliputi menggores dan memotong, kikir, bor, gergaji, pembuatan ulir, gerindra dan poles, bubut, freeze. Kedua, pengelasan. Pada prinsipnya hanya termoplastik yang dapat dilas.